Selamat pagi sahabat terkasih dalam Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita oleh berkat Tuhan. Hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah bagian yang sangat menyentuh dari Injil Matius, yaitu pasal 2 ayat 13 sampai 15, dan kita lanjutkan ke ayat 19 sampai ke 23. Bagian ini bercerita tentang sebuah perjalanan yang penuh ketidakpastian. Setelah orang-orang Majus dari timur pulang, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Coba kita bayangkan sejenak posisi Yusuf di tengah malam. Dalam kelelahan, ia mendapat perintah yang begitu mendadak dan dramatis. Perintah untuk meninggalkan segalanya, rumah, pekerjaan, keluarga, dan lari ke negeri asing. Bukan untuk berlibur, tapi untuk menyelamatkan nyawa sang bayi kudus. Ini bukan perintah yang mudah. Mesir adalah tempat yang asing, dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Ayat 14 mengatakan, maka Yusuf pun bangun. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Perhatikan kata-kata malam itu juga. Yusuf tidak menunda-nunda. Ia tidak berdebat dengan Tuhan. Ia tidak berkata, "Tuan, tunggu besok pagi ya, saya perlu berkemas dulu." Atau, "Tuan, apakah ini benar-benar engkau? Bagaimana nanti kami hidup di sana?" Tidak, Yusuf langsung taat. Inilah iman yang luar biasa. Iman yang diekspresikan melalui ketaatan yang segera dan tanpa syarat. Ketaatan Yusuf ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Seringkali dalam hidup kita, Tuhan juga meminta kita untuk bangun dan pergi. Mungkin bukan secara harfiah untuk pindah negara, tapi untuk keluar dari zona nyaman kita. Mungkin Tuhan meminta kita untuk meninggalkan kebiasaan buruk, meninggalkan hubungan yang tidak sehat, atau mengambil sebuah langkah iman dalam pelayanan atau pekerjaan yang terasa menakutkan dan tidak pasti. Seperti Yusuf, kita mungkin merasa takut, kita mungkin ragu. Pertanyaan bagaimana nanti? Pasti muncul di benak kita. Tapi dari kisah ini kita belajar bahwa ketika Tuhan memberi perintah, Dia juga yang akan menyediakan jalan. Tuhan tidak pernah menyuruh kita berjalan sendiri. Perintahnya selalu disertai dengan janji penyertaannya. Malaikat itu berkata, "Tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu." Ada jaminan bahwa Tuhan akan terus berkomunikasi dan memimpin langkah mereka. Perjalanan ke Mesir ini bukan hanya soal pelarian, ini adalah penggenapan nubuat dari kitab Hosea. "Dari Mesir kupanggil anakku," setiap langkah dalam kehidupan Yesus. Bahkan sejak ia bayi, sudah ada dalam rencana agung Allah. Ini menunjukkan betapa berdaulatnya Tuhan kita. Bahkan niat jahat Herodes pun dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Tidak ada satu hal pun yang terjadi di luar kendalinya. Ini seharusnya memberikan kita ketenangan yang luar biasa. Apapun yang kita hadapi hari ini, seburuk apapun kelihatannya, percayalah, Tuhan sedang bekerja di dalamnya untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan namanya. Sekarang kita lompat ke ayat ke-19. Setelah Herodes mati, malaikat Tuhan kembali menampakkan diri kepada Yusuf di Mesir dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lagi-lagi, sebuah perintah untuk bergerak. Kalau tadi perintah untuk lari, sekarang perintah untuk pulang. Dan sekali lagi, Yusuf taat. Namun, ketaatannya kali ini diuji lagi. Ketika ia mendengar bahwa Archelaus, anak Herodes yang kejam itu, memerintah di Yudea, Yusuf menjadi takut. Ketakutannya sangat manusiawi dan bisa kita pahami. Ia tidak mau membahayakan Yesus dan Maria. Dan lihat, di tengah ketakutan Yusuf, Tuhan tidak meninggalkannya. Tuhan memberinya petunjuk lebih lanjut melalui mimpi. Yusuf diperingatkan untuk tidak pergi ke Yudea, melainkan menyingkir ke daerah Galilea, dan akhirnya menetap di sebuah kota bernama Nazaret. Ada dua hal indah di sini. Pertama, Tuhan mengerti ketakutan kita. Yusuf takut dan Tuhan tidak memarahinya. Sebaliknya, Tuhan memberinya jalan keluar dan petunjuk yang lebih spesifik. Ini meyakinkan kita bahwa kita boleh datang kepada Tuhan dengan segala ketakutan dan keraguan kita. Dia adalah Bapa yang penuh pengertian. Kedua, kepindahan ke Nazaret ini pun ternyata adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menggenapi nubuat yang lain, yaitu ia akan disebut orang Nazaret.
Luar biasa bukan? Dari pelarian ke Mesir hingga kepulangan ke Nazaret, setiap detail diatur dengan sempurna oleh tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang dari renungan hari ini? Pertama, mari kita belajar memiliki iman yang taat seperti Yusuf ketika Tuhan berbicara melalui firman-Nya, melalui nasihat orang percaya, atau melalui dorongan Roh Kudus di hati kita. Janganlah kita menunda. Mari kita belajar untuk berkata ya kepada Tuhan. Bahkan ketika kita tidak mengerti sepenuhnya jalan di depan kita. Percayalah, ketaatan selalu membawa berkat. Kedua, ingatlah bahwa Tuhan berdaulat atas segalanya. Tidak ada situasi, tidak ada orang jahat, tidak ada masalah yang terlalu besar baginya. Rencananya pasti akan tergenapi. Jadi, saat kita menghadapi kesulitan, jangan putus asa, pegang teguh janji Nia bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketiga, jangan takut untuk mengakui ketakutan kita di hadapan Tuhan. Dia Bapa yang peduli. Saat kita merasa cemas atau ragu, datanglah kepadanya dalam doa. Mintalah petunjuknya. Dan percayalah, Dia akan menuntun langkah kita satu persatu. Sama seperti Dia menuntun Yusuf, Maria, dan kanak-kanak Yesus. Kehidupan keluarga kudus ini dimulai dengan sebuah perjalanan yang tidak mudah. Sebuah perjalanan iman, ketaatan, dan kepercayaan penuh pada pemeliharaan Tuhan. Semoga kisah mereka menginspirasi kita untuk menjalani perjalanan iman kita sendiri dengan keberanian dan keyakinan yang sama. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk teladan iman dari Yusuf. Ajar kami untuk taat seperti dia, untuk percaya pada kedaulatan-Mu di tengah badai kehidupan, dan untuk selalu datang kepadamu dengan segala ketakutan kami. Pimpinlah setiap langkah kami, ya Tuhan, agar hidup kami pun boleh menggenapi rencana-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah merenung bersama hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.